Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salam yang kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kami juga berterima kasih kepada Bapak dosen yang sudah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan materi kami mengenai model-model pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang yang terdiri dari saya sendiri atas nama Rianti Ruha selaku moderator sekaligus pemateri dan teman-teman saya yang bernama. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ibrahim. Perkenalkan, nama saya Mesya Aulia. Perkenalkan, nama saya Andi Sultan Alif Maulana. Baik, jadi materi pertama yaitu model pembelajaran Teaching Game for Understanding atau TGFU, yang dimana Teaching Game for Understanding atau TGFU ini adalah sebuah model pembelajaran pendidikan jasmani yang mengajarkan siswa pada keterampilan olahraga melalui pendekatan permainan, yang dimana modul ini tidak hanya berfokus pada teknik secara berulang, tetapi lebih berfokus pada bagaimana pemahaman siswa terhadap strategi, taktiknya, tekniknya, terus aturannya dan pengambilan keputusan siswa dalam permainan tersebut. Jadi model pembelajaran ini dia bukan hanya memfokuskan siswa pada tekniknya saja. Jadi lebih berfokus pada pemahaman siswa terhadap suatu permainan olahraga sehingga siswa bisa belajar lebih menyenangkan dan bermakna dan juga tidak merasa bosan. Baik, slide selanjutnya yaitu karakteristik Teaching Game for Understanding atau TGFU. Yang pertama yang dimana pembelajaran yang menggunakan permainan. Jadi di sini misalnya guru langsung mengajak siswa dalam bermain permainan kecil. Contohnya guru langsung membentuk kelompok. Setiap kelompok itu berisikan 7 anggota masing-masing kelompok, dan melalui permainan ini siswa belajar mengoper, menangkap, dan menembak serta bergerak mencari ruang langsung dari situasi permainan, bukan langsung dari teknik secara berulang. Adapun yang kedua yaitu siswa mengembangkan pengetahuan, keterampilan, strategi, taktik, dan aturan secara bersamaan. Jadi pada saat permainan berlangsung, siswa otomatis belajar keterampilan dasarnya yaitu bagaimana caranya melakukan passing, kicking, dan juga shooting. Jadi diajar juga dalam aturan bola tangan itu tidak boleh melakukan dribble lebih dari 3 langkah dan tidak boleh masuk ke area kiper, dan juga strategi menyerang dan taktik bertahan. Adapun yang nomor 3 yaitu mendorong siswa lebih aktif dan memahami permainan melalui pengalaman sendiri. Jadi ketika siswa mencetak gol, mereka akan mencoba cari cara lain seperti umpan cepat, gerakan tanpa bola, atau mencari celah antara pemain lawan. Dari pengalaman itu mereka belajar menemukan solusi sendiri tanpa harus selalu diarahkan guru. Adapun yang nomor 4 yaitu memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, kontekstual, dan inklusif sesuai kebutuhan siswa. Adapun slide selanjutnya yaitu langkah-langkah implementasi pembelajaran Teaching Game for Understanding atau TGFU. Yang pertama yaitu game form atau bentuk permainan, di mana guru memperkenalkan permainan ini permainan kecil atau versi modifikasi sesuai tujuan pembelajaran agar siswa langsung terlibat. Contohnya guru membentuk setiap satu kelompok itu terdiri dari 7 anggota. Tujuannya yaitu agar siswa langsung bermain dan terlibat aktif tanpa harus belajar teknik lebih dahulu. Dan yang kedua yaitu apresiasi permainan. Siswa memahami aturan, tujuan, dan cara bermain permainan tersebut, di mana siswa ini dijelaskan aturan dasarnya, tujuan permainannya, dan cara bermainnya. Contohnya, guru menjelaskan bahwa pemain hanya boleh melangkah
3 langkah setelah menerima bola dan tidak boleh masuk ke dalam area kiper. Dan tujuan permainan itu yaitu untuk mencetak gol sebanyak mungkin. Dan setelah paham aturan, siswa bermain lagi. Dan yang ketiga yaitu kesadaran taktis. Siswa mengenali situasi taktis dalam permainan, misalnya pola serangan dan pertahanan. Contohnya itu yaitu siswa diajak mengenali situasi taktis dalam menyerang dan bertahan. Dan yang keempat yaitu pengambilan keputusan. Siswa dilatih memilih tindakan yang tepat sesuai situasi permainan, di mana siswa belajar menyerang tanpa harus menunggu arahan dari guru, dan siswa harus memutuskan apakah lebih baik mengoper ke teman, dribble 3 langkah, atau langsung menembak ke area gawang lawan. Dan mereka mengambil keputusan berdasarkan posisi lawan dan ruang yang tersedia juga. Dan yang kelima yaitu pelaksanaan keterampilan. Pelaksanaan keterampilan yaitu siswa melatih keterampilan atau teknik yang relevan dengan keputusan yang mereka ambil. Jadi contohnya jika umpan sering tidak tepat, guru mengajarkan teknik chat pass atau bounce pass. Jika sulit menembak, guru itu mengajarkan teknik shooting yang benar. Latihan teknik itu dilakukan sesuai keputusan yang telah dipelajari. Dan yang keenam itu performs atau siswa itu menunjukkan hasil belajarnya dalam permainan yang utuh, lalu guru mengevaluasi hasil tersebut untuk meningkatkan kemampuan siswa, di mana setelah melakukan latihan teknik itu siswa bermain 7 lawan 7 seperti saya katakan tadi sebelumnya. Guru mengamati apakah siswa sudah melakukan teknik yang benar, cara mengover yang benar, dan mengambil keputusan yang benar. Jadi setelah itu kalau misal siswa masih dalam keadaan yang sama, itu dia guru memberikan umpan balik atau perbaikan. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Meisha. Baik, slide selanjutnya ada langkah-langkah peran siswa dalam pembelajaran TGVU. Yang pertama itu berpartisipasi dalam pemahaman modifikasi. Yang kedua, mengidentifikasi dan memecahkan masalah taktik. Yang ketiga, membuat keputusan dan merumuskan taktik. Yang keempat, mengembangkan keterampilan teknis sebagai pendukung. 5. Mengamati dan belajar dari pemain lain. Yang keenam, menerapkan pemahaman dalam permainan utuh. Terus yang terakhir, mencari solusi yang efisien melalui latihan berulang. Kemudian ada tujuan. Menciptakan pembelajaran olahraga yang inklusif, partisipatif, dan menyenangkan. Yang kedua, mengatasi kelemahan metode tradisional yang hanya menekankan pengulangan teknik tanpa pemahaman konteks permainan. Yang ketiga, membantu siswa memahami strategi dan taktik permainan secara mendalam. Keempat, melatih kemampuan siswa dalam mengambil keputusan yang tepat saat bermain. Yang kelima, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis melalui situasi permainan. Yang keenam, menanamkan nilai-nilai kerjasama, komunikasi, sportivitas, dan tanggung jawab. Yang ketujuh, menggabungkan pengembangan keterampilan fisik, sosial, dan intelektual siswa secara bersamaan. Kemudian ada manfaat. Yang pertama, meningkatkan pemahaman taktik dan strategis permainan siswa secara mendalam. Yang kedua, membantu siswa menghubungkan keterampilan teknik dengan konteks permainan yang nyata. Yang ketiga, melatih kemampuan berpikir kritis dan refleksi dalam situasi permainan. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani. Yang kelima, membiasakan siswa mengambil keputusan yang tepat dan cepat sesuai kondisi permainan. Yang keenam, mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama tim, komunikasi, dan menghargai peran setiap individu dalam tim dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang bersama. Sekian, terima kasih.
Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Ibrahim. Oke, baik. Materi yang saya akan bawakan adalah pembelajaran Sport Education Model dan karakteristik pembelajaran Sport Education Model. Yang pertama, pembelajaran Sport Education Model. Menurut para ahli, ini adalah model pembelajaran olahraga yang dirancang untuk membuat siswa berperan aktif sebagai pemain sekaligus belajar tentang berbagai aspek olahraga, seperti latihan, kompetisi, dan peran tim. Model ini menekankan partisipasi penuh, keterlibatan sesuai perkembangan siswa, dan peran yang beragam seperti pelatih atau wasit, sehingga pembelajaran jadi lebih lengkap dan bermakna. Intinya, sport education bukan sekedar olahraga, tapi cara mengajarkan olahraga yang mendidik dan mengembangkan karakter siswa secara menyeluruh. Sport education yang sebelumnya diberi nama play education dikembangkan oleh Sidentop. Oke, baik, materi selanjutnya yaitu karakteristik sport education model. Berikut ini dijelaskan karakteristik tersebut. Yang pertama yaitu musiman atau season, merupakan salah satu karakteristik dari model sport education yang di dalamnya terdiri dari musim latihan dan kompetisi serta seringkali diakhiri dengan puncak kompetisi. Yang kedua, anggota tim, merupakan karakteristik kedua dari model sport education. Semua siswa harus menjadi salah satu anggota dari tim olahraga dan akan tetap sebagai anggota sampai satu musim selesai. Yang ketiga, kompetisi. Kompetisi formal merupakan karakteristik ketiga dari model sport education. Kompetisi dalam model ini mengandung 3 arti, yaitu festival atau usaha meraih kompetensi dan mengikuti pertandingan pada level yang berurutan. Kompetisi formal dilakukan secara berselang-seling dengan latihan dan format yang berbeda-beda, misal 2 lawan 2, 3 lawan 3, dan seterusnya, hingga pada tingkatan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Yang keempat, puncak pertandingan merupakan ciri khas dari event olahraga untuk mencari siapa yang terbaik pada musim itu. Kemudian yang kelima, catatan hasil merupakan karakteristik kelima dari model sport education. Catatan ini dilakukan dalam berbagai bentuk, dari mulai catatan masuk gol, tendangan ke gol, curang, kesalahan-kesalahan, dan sebagainya, disesuaikan dengan kemampuan siswa. Kemudian yang terakhir, perayaan hasil kompetisi merupakan karakteristik keenam dari model sport education. Perayaan hasil kompetisi seperti upacara penyerahan medali berguna untuk meningkatkan makna dari partisipasi dan merupakan aspek sosial dari pengalaman yang dilakukan siswa. Keenam karakteristik model sport education ini oleh Sidentop dijadikan alasan untuk mengatakan bahwa proses pembelajaran pada umumnya tidak lengkap dalam mengajar siswa melalui olahraga. Sekian materi yang saya bawakan, saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Andi Sultan. Materi yang saya bawakan yaitu langkah-langkah pembelajaran sport education model. Langkah-langkah implementasi sport education model. Pertama, persiapan guru, komitmen dan perencanaan yang matang. Kedua, menentukan olahraga, pilih cabang sesuai minat, fasilitas dan keterampilan siswa. 3. Modifikasi aturan, ubah aturan agar semua siswa dapat terlibat. 4. Musim pembelajaran, tetapkan periode latihan dan kompetisi. 5. Pembentukan tim tetap, siswa masuk tim yang sama selama satu musim. 6. Pembagian peran, siswa dilibatkan menjadi pelatih, kapten, wasit, pencatat nilai. 7. Identitas, dorong keterikatan emosional dan budaya tim. 8. Latihan kompetisi, kombinasikan pengembangan keterampilan dan pertandingan yang nyata. 9. Penelitian menyeluruh,
menilai keterampilan, kebugaran, sikap, sportivitas, dan peran siswa. Dua, peran yang dimainkan siswa dalam sport education model. Yang pertama, pemain menjalankan permainan. Yang kedua itu ada pelatih mengatur strategi dan memotivasi pemain. Yang ketiga ada wasit menegakkan aturan pertandingan. Yang keempat itu pencetak skor mendokumentasikan hasil pertandingan. 5, pengamat mencatat teknik, sikap, kedisiplinan, dan memberi masukan. 6, manajer mengelola tim dan perlengkapan. Yang ketujuh, panitia mengorganisasikan jalannya kompetisi atau festival akhir. Yang kedelapan, supporter memberikan dukungan nilai moral untuk tim. Yang ketiga itu tujuan dan manfaat pembelajaran sport education model. Tujuan SEM menurut Ginanjar pada tahun 2022 dan Brokamora pada tahun 2019. Yang pertama, membantu siswa aktif dan sehat lewat pengalaman olahraga yang komprehensif. Yang kedua, mengembangkan aspek kognitif, emosional, dan psikomotorik pendidikan jasmani. Yang ketiga, membentuk sifat olahragawan yang baik seperti sportivitas dan kompetitif yang sehat. Manfaat SEM menurut penelitian di SD Negeri 107440 Pematang Serat 2024, meningkatkan motivasi belajar siswa secara signifikan, mendorong partisipasi aktif, kolaborasi, dan tanggung jawab melalui peran dalam tim seperti pemain, pelatih, wasit, dan lain-lain. Yang ketiga itu membantu siswa belajar secara mandiri dan meningkatkan prestasi olahraga maupun karakter. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan dari materi kami yaitu Teaching Game for Understanding atau TGFU memusatkan perhatian pada pembelajaran olahraga lewat pemahaman konteks permainan dan strategi, bukan hanya sekedar latihan teknik. Model ini membantu siswa memahami prinsip permainan, meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan, serta membuat pembelajaran olahraga menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Sedangkan Sport Education Model mengintegrasikan peran siswa sebagai atlet, pelatih atau wasit, dan pengelola dalam proses pembelajaran olahraga. Model ini menekankan partisipasi aktif, kerjasama, dan pengembangan karakter melalui penyelenggaraan kegiatan olahraga yang terstruktur seperti kompetisi dan latihan. Sport Education membuat pembelajaran olahraga lebih autentik dan mencomot peran sosial dalam konteks olahraga. Sekian materi dari kami, semoga dapat bermanfaat. Untuk kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.